bukan nabi, bukan rasul, namun namanya disebut dalam Al-Quran. Siapakah dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mungkin sudah mengetahui bahwa di dalam Al-Quran terdapat beragam kisah. Banyak di antaranya adalah para nabi dan rasul. Namun ada satu orang yang bukan nabi, bukan juga rasul, tetapi namanya disebut dalam Al-Quran. Luqman namanya. Seorang yang dicitrakan berbeda dengan masyarakat Arab pada umumnya. Anak Anqa ibnu Sandun ini digambarkan sebagai seorang budak hamba sahaya dari Habasyah. Perawakannya pendek, hidungnya lebar, kulitnya hitam, bibirnya tebal, kakinya besar, dan bekerja menjadi tukang kayu. Namun Allah tidak memandang fisik. Allah tetap memberi Luqman kemuliaan berupa hikmah. Antaranya adalah agama merupakan akidah yang benar, perkataannya merupakan kata-kata mutiara, akal pikirannya membawa kepada pengetahuan yang hakiki yang membawa kepada keabadian yang bahagia. Karena itulah disandingkan Al-Hakim dengan namanya, orang yang penuh hikmah. Melalui anugerah yang diberikan oleh Allah ini, Luqman diingatkan untuk bersyukur, karena syukur itu kembali kepada dirinya sendiri meskipun nantinya hanya berupa surga. Bentuk syukur yang dilakukan oleh Luqman adalah menganugerahkan dengan melalui menyampaikan kepada anaknya saran melalui panggilan yang penuh kasih. Pesan pertama yang diberikannya adalah tidak menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah tidak selalu harus berbentuk menyembah berhala ataupun patung, tetapi juga menyamakan Allah terhadap selain daripada Allah, bahwa mereka mampu memberi nikmat, padahal hanya Allah yang bisa memberi nikmat. Karena itulah kezaliman yang besar apabila kita mensyirikkan kepada Allah. Kedua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Bersyukur kepada Allah kemudian orang tua biasanya dalam satu ayat yang sama. Kali ini Luqman memberikan dasar kenapa harus berbakti kepada orang tua, terutama kepada ibu. Seorang ibu mengandung, melahirkan, dan menyusui. Ketiga hal tahapan yang melelahkan ini adalah menjadi dasar bahwa kita harus berbakti kepadanya. Meskipun orang tua mengajak kepada kesyirikan sekalipun, kesyirikan itulah yang tidak harus diikuti. Perbuatan baik tetap harus kita laksanakan. Ketiga, bahwa Allah membalas segala perbuatan sekecil apapun, meskipun tersembunyi di dalam batu ataupun melayang di atas udara. Keempat, untuk mendirikan salat, amar ma'ruf nahi munkar, dan bersabar atasnya sebagai kewajiban dari Allah. Kelima, adalah tidak memalingkan wajah saat berbicara dengan orang lain dan sebaliknya, ataupun tidak berjalan dengan suara yang angkuh. Demikianlah pesan dari Luqman Al-Hakim kepada anaknya saran, tidak menyekutukan Allah, berbuat baik kepada orang tua, perbuatan sekecil apapun akan Allah balas, mendirikan salat, amar ma'ruf nahi munkar, bersabar atasnya, dan tidak menjadi orang yang angkuh. Kisah ini hanyalah penyampaian ulang dari yang sudah kita pernah baca, di mana kita membacanya dalam Quran surah Luqman di Quran surah ke-31. Maka berdasarkan kisah ini semoga dapat diambil inspirasinya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.